Bagaimana menjadi profitable trader? Percaya nggak percaya jawabannya cuma satu kata, Pak. Konsisten. Orang itu nggak suka kata konsisten dan nggak suka jalanin sesuatu yang konsisten. Padahal satu-satunya untuk kita bisa menjadi profitable trader bahkan adalah dengan konsisten. Salam profit untuk semua trader base. Di awal tadi kita mendengarkan quotes yang cukup menarik menurut saya dari salah satu trader hebat juga. Tentunya teman-teman di sini sudah banyak yang tahu siapa pembicara di depan tadi. Dalam trading, hal yang penting adalah konsisten. Karena kita tahu dengan konsisten dan disiplin itu menjadi acuan atau arah kita dalam menentukan trading plan kita. Kebiasaannya banyak sekali di luar sana yang memberikan kata konsisten, tapi pada penerapannya mereka diawali dengan pembelajaran yang tidak konsisten. Karena saya juga seorang pembelajar sebelumnya, sama seperti yang lainnya, sama-sama berburu teknik dari mentor satu ke mentor lainnya, dan ada banyak mentor yang mengajarkan kita banyak sekali teknik. Walaupun di depan mereka mengatakan harus konsisten dan disiplin, tapi dalam memberikan edukasinya banyak sekali mentor-mentor yang memberikan teknik atau strategi trading, sehingga kita menjadi bingung strategi yang mana ya yang sebenarnya baik untuk kita. Pada dasarnya semua strategi trading itu dibuat untuk menghasilkan profit. Yang membuat teknik itu tidak profitable adalah kitanya sebagai trader. Biasanya kita selalu mengganti-ganti strategi. Misal hari ini kita menggunakan strategi A dan loss, lalu besoknya kita akan mengganti strategi B, dan terus menerus seperti itu, sehingga kita tidak bisa konsisten karena kita merasa tidak puas dengan strategi yang kita gunakan saat kita menghadapi loss. Padahal semua strategi dan teknik trading itu pasti akan mengalami loss. Karena itu kita membutuhkan money management untuk melindungi modal kita saat kita menghadapi loss, sehingga saat kita menghadapi loss, kerugian yang didapat itu tidak terlalu besar, sehingga tidak mengganggu modal kita, tidak mengganggu emosi dan psikologis kita. Oke, berikutnya seperti biasa saya akan mengulas beberapa sharing entry yang sudah dibagikan oleh teman-teman ke kolom komentar. Di pergerakan market kemarin ada hal apa saja yang bisa kita petik sebagai pelajaran untuk trading kita lebih baik lagi ke depannya. Untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi, karena di playlist materi ini ada video basic mengenai base, CB1, dominan, dan penarikan Fibonacci-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama dari NAFX, hadir Bang Boim, USD Kanada, base PH4, CB1H1, TP261, tepat di 261 harga balik arah. Oke, kita akan analisa pair USD Kanada di time frame H4 karena abang menggunakan base buy. Artinya untuk base buy yang terdekat dengan harga kemarin adalah ini. Ini adalah base buy nya. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini market sudah sentuh base buy tersebut lalu membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, di sini market merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 break dan setupnya valid, harga naik sampai ke level Fibo 261. Tepat di level Fibo 261 harga balik arah kembali. Disinilah keistimewaan Fibonacci yang penarikannya menggunakan konsep CB1 dan dominan, karena biasanya setiap level Fibo itu selalu direspon oleh market. Thank you Bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Budi Dolar. Semalam tanggal 4 saya entry Euro CHF dominan sell H1, base sell H4. Pagi-pagi udah TP di 261 Bang. Oke, kita akan analisa pair Euro CHF di time frame H4. Karena abang menggunakan base sell, kita akan lihat terlebih dahulu di tanggal 4. Artinya tanggal 4 nya adalah ini. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk kenaikan harga terakhir dalam trend tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame H4. Artinya abang menggunakan base sell yang ini adalah base sell nya. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell nya. Saat ini harga sudah sentuh base dan di time frame 1 market membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci.
dan setupnya valid, harga turun sampai ke level Fibo 423. Setupnya sangat cantik bang. Kita bisa lihat di sini penurunan harga sangat jelas terlihat sekali oleh kita, dan market merespon teknik yang kita gunakan, yaitu setup sell dominan break. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Farhan Mauludin. Halo Bang Woim, hari ini entry follow trend best sell di USD Jepang Yen di H4, konfirmasi dominan sell H1, dan terdapat setup full margin TP261. Sekarang berada di area best buy H4, tapi saya nggak trade lagi karena udah cukup pekan ini. Thanks Bang. Oke, kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame H4 terlebih dahulu. Kita akan lihat di sini untuk best sell-nya. Jika kita lihat di sini base yang terdekat dengan harga kemarin adalah ini adalah base-nya. Apa menggunakan base yang baru terbentuk? Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Dan benar sekali di sini market membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita gunakan Fibonacci. Selalu menggunakan Fibonacci dengan kaidah penarikan CB1 dan dominan. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Jika kita lihat di sini, market merespon setup sell dominan break tersebut dan harga valid turun sampai ke level Fibo 261. Di sini juga benar ada setup full margin, yaitu ada base di dalam setup yang berdekatan dengan level Fibo 50. Ini adalah base-nya. Jika kita lihat di sini, saat setup terbentuk harga turun sampai ke level Fibo 161, tapi kemudian harga naik kembali, dan kenaikan ini tidak membuat setup membalikan setup CB1 atau dominan break. Lalu harga merespon best sell ini yang merupakan entry kita untuk entry full margin, dan harga turun kembali sampai ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik bang. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Fitri Marioso. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bang, saya open sell di GBP USD dan Euro USD tanggal 5. Apakah benar bang itu terbentuk CB1? Oke, kita akan analisa pair GBP USD di time frame H4 karena abang menggunakan best sell. Artinya best sell-nya ini adalah best sell yang baru terbentuk. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, market di sini merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Jika kita tarik garis Fibonacci, dan di sini market merespon setup sell CB1 break tersebut karena harga turun sampai ke level Fibo 261. Tapi di sini sayangnya ada sedikit drama karena sebelum market sampai ke level Fibo 161, market membuat prank atau membuat kenaikan terlebih dahulu ke level Fibo 0. Kalau abang meletakkan stop loss di kisaran level Fibo 0, maka di sini abang kena prank market karena harga naik menyentuh stop loss di level Fibo 0, lalu harga turun kembali sampai ke level Fibo 261. Sedangkan untuk pair Euro USD di time frame H4, jika kita lihat di sini di time frame H4 market tidak ada best sell. Kalau kita lihat di time frame H1, di time frame H1 juga di sini tidak ada setup. Karena kita tahu untuk menentukan sebuah setup kita harus menandai terlebih dahulu close body terakhir dalam kenaikannya tersebut. Jika kita lihat di sini close body terakhirnya adalah ini, maka acuan kita untuk menentukan setup di sini adalah setup dominan break. Ini adalah candle dominannya. Jadi ini adalah candle dominannya. Dan setupnya baru terbentuk paginya di sini. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga masih bergerak di kisaran level Fibo 100. Nah, jika kita lihat di sini untuk jarak level Fibo 100 ke level Fibo 0 itu sangat jauh, sekitar 80 pips. Biasanya saya tidak akan ambil untuk peluang yang jarak level Fibo 100 dan level Fibo 0 itu terlalu jauh. Karena yang dikhawatirkan adalah saat kita entry di sini, momentum sell-nya itu sudah habis, lalu harga akan naik kembali. Thank you bang sudah sharing analisanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Black Frost. Bang, saya pagi hari ini entry buy H1 Audi Jepang Yen dan Kanada Jepang Yen, base buy H4 setup dominan break. Karena SL, apakah benar setupnya dan base-nya? Karena yang saya lihat setupnya mirip. Maaf baru belajar, semoga diulas, terima kasih. Oke, kita akan analisa pair Audi Jepang Yen terlebih dahulu. Abang menggunakan base buy, kita akan lihat di sini untuk base buy yang terdekat dengan harga kemarin ada di sini.
Ini adalah base buy-nya yang abang gunakan. Jika kita lihat di sini, base buy ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena di sini candle H4 ini sudah break base tersebut, artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Abang entry di sini setup by dominant break. Jika kita lihat di sini tidak terbentuk setup CB1 atau dominan. Karena untuk CB1 di sini tidak ada candle bull yang di break oleh harga. Sedangkan untuk candle dominan di sini pun tidak ada candle bear yang di break minimal 3 candle yang merupakan syarat untuk setup dominan. Artinya untuk pair AUD Jepang Yen ini di sini tidak ada setup sama sekali, Bang. Tidak ada setup yang terbentuk sama sekali. Untuk base-nya pun sama, di sini base-nya tidak bisa digunakan lagi. Dan untuk time frame satunya pun sama, di sini tidak ada setup yang terbentuk. Sedangkan untuk pair Kanada Jepang Yen kita akan lihat di sini. Jika Bang menggunakan base buy, artinya Bang menggunakan base buy yang ini, karena base ini belum di break oleh harga. Sedangkan base yang atasnya, yang ini sudah di break oleh harga, artinya base ini tidak bisa digunakan lagi. Kita akan gunakan base yang ini. Lalu tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini, benar sekali market di sini membuat setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, di sini marketnya tidak merespon setup buy dominant break tersebut sehingga harga turun kembali menyentuh stop loss. Secara konsep ini betul, Bang, konsepnya untuk pair Kanada Jepang Yen. Setupnya betul, base-nya betul, dan konsep tekniknya juga betul. Sayangnya di sini market tidak merespon teknik tersebut, Bang. Thank you, Bang, sudah sharing entry-nya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.